Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1477, Sialan, ajari diri Anda sendiri bagaimana menjadi manusia. Ketika Sang Master Dao Pen mendengar ini, alisnya langsung berkerut. Dia menatap Mu Sanhe, lalu berbalik menatap Ye Guan. Di mana kau temukan si tolol ini? Ye Guan, pemilik Dao Pen menatap Mu Sanhe lagi. Dia hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, tubuh Mu Sanhe telah menjadi ilusi. Dalam sekejap, semua orang di lapangan tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan pisau, semua orang tidak melihat pisau Mu Sanhe, tetapi mereka merasakan kekuatan pisaunya. Baik manusia maupun pedang telah mencapai alam menembus kehampaan. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tak seorang pun terkejut melihat orang ini telah mencapai alam penghancur kekosongan. Karena siapapun yang berani keluar dan berkeliaran di saat ini pasti bukan orang bodoh. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Mu Sanhe ini ternyata adalah seorang pendekar pedang, dan pedangnya pun telah mencapai alam pemecah kekosongan. Ye Guan juga sangat terkejut. Orang ini sungguh rendah hati. Ada sedikit keterkejutan di mata pemilik Dao Pen, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pemandangan macam apa yang belum pernah dilihatnya. Pada saat lelaki dengan pedangnya itu mendekati pemilik Dao Pen, cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi bergetar. Pemilik Dao Pen menunjuk dengan ringan, ledakan. Saat jari ini terjatuh, cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki itu tiba-tiba membeku di sana, seolah-olah waktu terhenti. Saat berikutnya, cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki itu hancur dan meledak di antara langit dan bumi seperti kembang api, dan Mu Sanhe mundur dengan keras. Setelah berhenti, Mu Sanhe menatap pemilik Dao Pen dengan kaget, "Kamu cukup mampu." Sang Master Dao Pen menatap Mu Sanhe dan berkata, "Kamu juga cukup cakap." Haha, Mu Sanhe tertawa terbahak-bahak. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pisau ilusi tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Melihat pedang virtual yang terkondensasi di tangan Mu Sanhe, pemilik Dao Pen sekali lagi menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. "Kamu seorang jenius. Kamu benar-benar dapat memahami Dao virtual sejauh ini. Kamu..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Sanhe bergegas di depannya dengan pisau di tangan, dan menebas pemilik Penada Dao dengan pisau itu. Ketika pisau itu ditebas, ruang dan waktu di mana pemilik Dao Pen berada tiba-tiba menjadi bergejolak hebat. Waktu dan ruang bergetar, kekuatan pisau ini menggerakkan semua orang yang hadir. Ekspresi Ye Guan juga sedikit serius. Kekuatan saudaramu ini memang agak berlebihan. Sebelum orang ini bertemu dengan pria aneh itu, dia mungkin sangat sombong. Pemilik Penada Dao tetap tenang menghadapi pisau yang mengerikan ini. Dia mengarahkan jarinya, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di ujung jarinya, tetapi dia dengan mudah menekan pisau mengerikan milik Mu Sanhe. Kekuatan misterius langsung menghalangi Mu Sanhe dan pisaunya. Mata Mu Sanhe membelalak. Sial, pemilik Penada Dao menyatukan jari-jarinya dan menjentikannya. Wah, Mu Sanhe terbang dengan pedangnya dalam sekejap, dan muncul di cakrawala dalam sekejap mata. Setelah Mu Sanhe berhenti, niat pedang dan kekuatan pedang mengerikan yang terpancar dari tubuhnya langsung sirna dalam sekejap, namun tak lama kemudian, ia memaksanya untuk mengembun lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Orang yang terlihat seperti orang bodoh ini sungguh kuat. Mu Sanhe perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemilik Dao Pen di kejauhan. Tetesan darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya.
dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Ye Guan. Saudara Ye, orang ini tidak hanya sedikit lebih kuat. Ye Guan, Mu Sanhe menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berteriak dengan marah, datanglah. Tidak ada pergerakan apapun, semua orang agak bingung. Pemilik Dao Pen mengerutkan kening. Tak lama kemudian, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai mendidih dan bergulir. Lalu, di mata semua orang yang tercengang, jalur cahaya muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, niat pedang yang berbeda-beda menyapu keluar dari jalan cahaya itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ada ribuan jenis niat pedang yang berbeda, dan masing-masing jenis niat pedang sangat kuat dan sangat dekat dengan alam menerobos kehampaan. Dari mana asalnya? Semua orang menatap pemandangan gunung dan sungai dengan rasa tidak percaya. Master Dao Pen itu menatap Mu Sanhe dan tertawa. Hebat, kamu benar-benar hebat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa berlatih di era yang berbeda dan mengolah niat pedang yang berbeda di waktu yang berbeda. Lalu membiarkan semuanya menyatu di sini dengan cara ini. Kecuali pria aneh itu. Kamu benar-benar orang paling bijaksana yang pernah kulihat. Haha. Bingung saat berlatih, semua orang bingung. Ye Guan juga sedikit bingung. Di samping Ye Guan, Sui Gujin berkata, dia pastilah praktisi reinkarnasi legendaris. Metode latihan orang semacam ini berbeda dari yang lain. Setelah dia mempraktikkan Dao pedang secara ekstrim di satu era, dia meninggalkan seseorang dan meninggalkan Dao. Orang ini pergi dan langsung bereinkarnasi ke era lain dan terus mempraktikkan Dao pedang lain dari awal. Ada ribuan Dao pedang di sini, yang berarti dia telah bereinkarnasi setidaknya ribuan kali dan mempraktikkan Dao pedang yang berbeda di ribuan era yang berbeda. Setiap Dao pedang sangat dekat dengan alam penghancur kekosongan. Saat dia berbicara, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Jika ribuan seni pedang bisa mencapai alam penghancur kekosongan dan kemudian bergabung menjadi satu. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan juga menjadi serius. Bisakah kita bermain seperti ini? Namun tak lama kemudian, ia teringat pada seseorang, Evil Dao. Cara kultivasi jalan jahat ini sangat mirip dengan Mu Sanhe ini. Hanya saja saat ini Mu Sanhe ini jelas lebih ekstrim. Dan yang lebih mengerikan lagi dari Mu Sanhe adalah setelah orang-orang itu pergi, jalan jahat itu tetap tinggal dan meneruskan kultivasinya. Ini sungguh keterlaluan, pemisahan yang manusiawi. Namun saat manusia sedang membutuhkan, Tao akan berkumpul. Ini jalan yang benar, lagi pula, Tao yang dia praktikkan adalah miliknya sendiri, bukan pinjaman dari orang lain. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan sihir Tao yang telah digunakan oleh guru nasional sebelumnya. Sang Master Dao Pen menatap Mu Sanhe dengan kekaguman di matanya. Kamu adalah orang terbaik di luar alam. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa menemukan cara lain untuk naik ketika jalan untuk naik terhalang. Meskipun masih belum sebagus sutra penghancur tembok, itu memang sangat langka. Mu Sanhe juga tertawa. Meskipun Dao saya belum sepenuhnya berkembang, saya yakin bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang dapat mengalahkan saya. Saya tidak percaya bahwa saya begitu tidak beruntung sehingga lawan yang saya temui adalah mereka yang tidak dapat saya kalahkan. Master Penadao, datanglah dan matilah. Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia melonjak berdiri sambil membawa serta ribuan cara agung dan berlari lurus ke arah pemilik pena Jalan Agung. Saat pisau itu keluar, retakan muncul dalam ruang dan waktu di ladang. Semua orang tampak serius. Tidak seperti Ye Guan. Ye Guan mampu menerobos ruang dan waktu di sini sebagian besar karena sifat khusus pedang King Xuan itu sendiri.
Tetapi pemandangan gunung dan sungai ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan Dao miliknya sendiri. Kekuatan pedang mengerikan yang terkandung dalam pedang ini tidak hanya menghancurkan waktu dan ruang di mana pemilik pena Dao berada, tetapi juga membuat seluruh alam bergetar. Bahkan para pendekar kuat di alam penghancur kekosongan merasakan tekanan mengerikan dari pedang saat menghadapi kekuatan pedang tersebut. Brahma dan guru negara keduanya tampak agak hikmat pada saat ini. Aku tidak menyangka orang ini bersembunyi begitu dalam. Menghadapi pisau yang mengerikan itu, senyum mengembang di wajah pemilik kuas. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dengan ringan, lalu menghadapkan telapak tangannya keluar dan menekannya dengan ringan. Dengan tekanan ini, pedang mengerikan milik Mu Sanhe ditekan tanpa suara di depannya. Segalanya tampak membeku saat ini, tetapi semua orang masih bisa merasakan kengerian pedang Mu Sanhe. Di depan pemilik Dao Pen, Mu Sanhe memegang pedang ilusi itu erat-erat, memancarkan niat pedang dan kekuatan pedang yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Retakan di ruang dan waktu di sekitarnya makin membesar, tetapi dia tetap tidak bisa maju setengah inci pun. Sebuah metode hebat yang belum pernah ia lihat sebelumnya benar-benar memblokir semua kekuatan pedang dan niat pedangnya. Memotong, Mu Sanhe tiba-tiba meraung, dan berubah dari memegang pisau dengan satu tangan menjadi memegangnya dengan kedua tangan. Dia mengayunkan pisaunya dengan ganas, lalu menebasnya dengan ganas ke arah pemilik semak besar itu. Patah, ketika pisau itu jatuh, ruang dan waktu terkoyak dimanapun pisau itu lewat. Akan tetapi, dia segera merasa bahwa pisaunya seperti tersangkut ketika berada setengah kaki dari pemilik Dao Pen, dan tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci pun. Mu Sanhe sendiri tercengang. Pemilik pena Dao menyatukan jari-jarinya dan menyapukannya. Wah! Ribuan teknik pedang hancur, dan Mu Sanhe terbang mundur. Setelah Mu Sanhe berhenti, aura pedang dan niat pedang yang terkumpul di sekelilingnya hancur berkeping-keping lagi. Namun tak lama kemudian, dia memaksa mereka untuk berkumpul lagi. Tetapi mereka hancur berkeping-keping lagi begitu berkumpul. Mu Sanhe tercengang. Ia mencoba memadatkannya lagi, tetapi pecah lagi. Dia memadatkannya lagi, tetapi hancur lagi dalam sekejap. Setelah mengulang siklus itu puluhan kali, dia masih belum bisa memadatkan kekuatan pedang dan niat pedang yang tersebar. Penindasan jalan raya, Mu Sanhe mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sepucat kertas. Dia mendongak ke arah pemilik Dao Pen, yang tersenyum dan berkata, "Kamu sangat bagus, tetapi masih sedikit belum dewasa." Mu Sanhe menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dua pedang ilusi terbentuk dari tangannya. Dia menggenggam erat kedua pedang ilusi itu, dan niat pedang serta kekuatan pedang yang berserakan di sekelilingnya kembali mengembun. Namun tak lama kemudian, mereka mulai menghilang sedikit demi sedikit. Mu Sanhe menampakkan ekspresi ganas di wajahnya dan meraung. Cahaya bilah pedang yang mengerikan tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menuju ke kedalaman luar angkasa. Energi pedang dan niat pedang yang hendak hancur tiba-tiba mengembun, dan kali ini, semuanya mengembun sepenuhnya dan tidak menyebar lagi. Pemilik Avenue Pen tertawa dan berkata, "Tentu saja." Mu Sanhe menatap pemilik Dao Pen dan berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Pemilik Dao Pen berkata, "Kamu sudah sangat hebat karena mampu menembus Dao Suppression-ku. Datanglah dan bergabunglah denganku. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu." Mu Sanhe menggelengkan kepalanya. Pemilik pena Dao bertanya, "Apa?" Mu Sanhe menoleh ke arah Ye Guan, sedikit malu dan berkata, "Kakak Ye, aku ingin pamer, tapi tak menyangka malah jadi bahan tertawaan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudaramu sangat kuat,
tidak ada yang berani menertawakanmu. Mu Sanhe tersenyum dan berkata, sepertinya aku masih harus tetap rendah hati dan rendah hati. Saat dia berbicara, ekspresinya agak rumit. Setelah dia menyelesaikan daonya, dia hanya bertarung dengan 2 orang dalam hidupnya. Satu adalah pria aneh itu, dan satunya lagi adalah pemilik pena dao ini. Oh sial, tak ada yang bisa mengalahkan keduanya. Dia tidak pernah percaya pada keberuntungan, tetapi sekarang dia percaya. Kalau tidak, aku tidak akan seberuntung itu. Pemilik Dao Pen tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Sekarang giliran kita. Sambil berkata demikian, dia menatap Sui Gujin. Aku tahu kamu, wanita, punya kartu truf. Ayo, tunjukkan. Sui Gujin berkata dengan tenang, kau yang utama. Pemilik pena Dao tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan datang. Sambil melambaikan tangannya, datanglah dan temui kaisar kami. Dunia tiba-tiba mulai mendidih. Bab 1478, mereka semua ada di sini. Aura mengerikan menyebar dari segala arah. Ye Guan mengerutkan kening. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyebar dari langit yang jauh, dan kemudian puluhan orang keluar. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Mereka tinggi dan mengenakan jubah hitam, seperti hantu. Dengan kemunculan mereka, aura kematian yang aneh tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. 42 orang, mereka semua ada di alam penghancur kekosongan. Mayat hidup, di samping Ye Guan, Sui Gujin mengerutkan kening, matanya tampak serius. Ye Guan menatap Sui Gujin, yang berkata dengan suara berat, di era di luar wilayah, ada beberapa klan besar kuno, dan klan mayat hidup berada di peringkat kedua. Mereka adalah penguasa super yang tak terbantahkan pada saat itu. Ye Guandao, siapa yang menempati peringkat pertama? Sui Gujin berkata, pria aneh itu, dia sendiri adalah sebuah klan, dan klan itu tidak terkalahkan. Ye Guan mengangguk dan menatap mayat hidup itu. Dengan kedatangan mereka, ruang dan waktu di belakang mereka telah ditutupi oleh energi kematian yang mengerikan. Dan kemudian zona mati terbentuk. Dia menemukan bahwa ruang di zona mati itu telah terkorosi seluruhnya. Melihat barisan ini, Mu Sanhe mengerutkan kening. Tiba-tiba dia menyadari, ada sesuatu yang salah. Ini bukan pusaran air biasa. Sang Master Dao Pen menoleh ke arah Brahma dan yang lainnya yang tidak jauh dari situ dan berkata sambil tersenyum, jangan buang waktu dengan orang ini, tunjukkan kartu kalian. Brahma melirik pemilik Dao Pen lalu melambaikan tangannya. Di belakangnya, 16 aura tiba-tiba menyapu, dan dalam sekejap, 16 pria kuat muncul di belakang Brahma. Mereka semua ada di alam penghancur kekosongan. Dan di belakang Dao Xiao, muncul 13 pria kuat di alam penghancur kekosongan. Kedua pihak bersama-sama, termasuk Dao Xiao, Fantian dan Master Nasional, memiliki lebih dari 30 orang kuat di alam penghancur kekosongan. Untuk pertempuran tingkat ini, tidak akan ada artinya bagi orang kuat lain kecuali mereka yang berada di alam penghancur kekosongan yang akan datang. Setelah melihat semua orang kuat keluar, Master Dao Pen menoleh untuk melihat Sui Gujin dan berkata sambil tersenyum, sekarang giliranmu. Sui Gujin berkata dengan tenang, sungguh mengejutkan bahwa bahkan Andit dapat dipanggil ke sini. Klan mayat hidup awalnya hanya menuruti pria aneh itu. Setelah lelaki aneh itu menghilang, klan mayat hidup pun menghilang sejak saat itu, dan tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Tapi sekarang, ras yang mengerikan ini sebenarnya dipanggil oleh pemilik Dao Pen. Sang Master Avenue Pen tertawa, mayat hidup seharusnya bukan kartu truf terakhirmu, kan? Pemilik pena Avenue berkata sambil tersenyum,
Sekarang saya penasaran dengan kartu truf Anda. Saudara Y, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa dari langit. Ye Guan mendengar suara itu dan menoleh, hanya melihat seorang pria berjalan perlahan ke arahnya dari cakrawala. Orang yang datang adalah Dewa Tua. Melihat Dewa Tua itu, Ye Guan sedikit terkejut. "Kakak." Dewa Tua itu tertawa dan berkata, "Ku dengar kau dalam masalah, jadi aku datang ke sini." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Pergi." Dewa Tua itu berpura-pura tidak senang. "Apakah menurutmu aku lemah?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kau tahu, bukan itu yang ku maksud." Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, "Aku berutang budi padamu, jadi aku harus membantumu." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan membantumu lain kali." Dewa Tua itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan hendak berbicara ketika Dewa Tua itu tiba-tiba melihat ke arah aula di kejauhan dan bertanya, "Saudara Ye, apakah kamu tahu di mana ini?" Ye Guan Dao, tempat yang dibangun oleh pria aneh itu. Dewa Tua itu memandang istana dan bertanya, "Tidak bisa masuk." Ye Guan berbalik dan melihat ke aula. Ada kekuatan penyegel misterius di aula itu. Kekuatan penyegelan misterius itu sungguh mengerikan. Momentum pedang dan niat pedang Musanhe yang mengerikan sebelumnya tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Dewa Tua itu tiba-tiba bertanya, "Mau masuk dan melihat-lihat?" Ye Guan menatap Dewa Tua itu dengan sedikit terkejut. Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara, dia berjalan menuju aula. Ye Guan ragu sejenak lalu mengikuti. Dao Xiao mengerutkan kening saat melihat ini dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh pemilik Dao Pen. Dewa Tua dan Ye Guan berjalan menuju aula. Saat mereka hendak mendekati aula tersebut, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti mereka. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, namun tak lama kemudian dia pun tertegun, karena dia mendapati kekuatan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ye Guan bingung, lalu segera menoleh ke arah Dewa Tua di sampingnya. Dewa Tua itu memandang kuil di kejauhan dengan ekspresi tenang, dan dia terus bergerak maju. Ye Guan mengikutinya dari sampingnya. Di belakang mereka, pemilik Dao Pen memandang Dewa Tua itu dan tertawa. Tetapi Brahma dan orang lain di sampingnya tampak bingung. Master Kekaisaran menatap Ye Guan dan pria lain di kejauhan, lalu menyalurkan energinya yang dalam kepada Brahma. "Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi." Brahma tampak tenang. Semuanya terkendali. Guru nasional menoleh ke arah Brahma. Dia tahu bahwa Brahma menyembunyikan sesuatu darinya. Brahma tidak menjelaskan apapun, guru nasional pun tidak bertanya. Di kejauhan, Ye Guan dan para dewa tua datang ke aula. Ye Guan menatap aula di depannya. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari aula itu. Namun, saat mendekati tangga batu aula, Ye Guan tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi ilusi. Ini bukan menghilang, tapi seperti memasuki waktu dan ruang lain. Melihat pemandangan ini, Dao Xiao dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba menunjukkan cahaya fanatik di mata mereka. Ini adalah waktu dan ruang virtual yang ditinggalkan oleh Tuan. Waktu dan ruang virtual, ini adalah jenis waktu dan ruang yang khusus. Waktu dan ruang pertama di alam semesta utama, dan artefak kultivasi pertama di alam semesta utama. Karena berlatih dalam waktu dan ruang seperti ini dapat membuat mereka lebih memahami dunia maya dan dunia nyata. Membuat mereka lebih memahami dan mengerti tentang dunia maya, dan juga dapat membuat mereka melangkah lebih jauh. Mereka tidak menyangka bahwa ruang dan waktu virtual ini berada tepat di depan istana ini. Mata Dao Xiao menyala-nyala karena gairah.
Dia tidak dapat menahan diri lagi dan bersemangat untuk bergerak. Jika dia bisa mendapatkan ruang dan waktu virtual ini, kultivasinya pasti akan meningkat pesat, dan dia bahkan bisa melangkah lebih jauh dan menjadi orang luar yang legendaris. Ada sedikit rasa panas di mata Brahma, tetapi dia tetap tenang karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan hari ini. Pemilik Dao Pen memiliki ekspresi yang sangat tenang sepanjang waktu, dan matanya selalu tertuju pada Ye Guan dan Dewa Tua. Pada saat ini, Ye Guan merasa bahwa dia telah memasuki ruang dan waktu yang sangat aneh. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa segala sesuatu di sekelilingnya kosong. Perasaan ini begitu aneh hingga membuatnya sedikit linglung. Apakah dunia ini sungguh palsu? Ye Guan berhenti dan perlahan menutup matanya, mengamati sekelilingnya dengan mata batinnya, namun yang diamatinya tetap saja kosong. Perasaan itu seperti melihat gambar di cermin. Tetapi Anda akan tahu dengan jelas bahwa semua yang terpantul di cermin itu palsu. Itu ada dalam kenyataan, tapi tidak di cermin. Begitulah perasaannya sekarang. Ruang dan waktu di mana dia berada seakan-akan berada di dalam cermin yang kosong. Awalnya ia tidak memiliki konsep realitas dan ilusi, tetapi sekarang melalui waktu dan ruang khusus ini, ia langsung memahaminya. Pada saat ini, Dewa Tua itu tiba-tiba berkata, "Saudara Ye." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap Dewa Tua itu. Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Ye Guan menatap Dewa Tua itu dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tidak terkejut dengan waktu dan ruang ini?" Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, "Lumayan, Ye Guan." Dewa Tua itu memandang pintu aula dan berkata, "Buka." Begitu dia selesai berbicara, pintu aula itu benar-benar terbuka perlahan. Ye Guan, Dewa Tua itu berjalan menuju aula. Ye Guan juga mengikuti. Dao Xiao tidak dapat lagi menahan amarahnya saat ini, dan dia bergegas maju. Akan tetapi, saat dia hampir sampai di aula itu, dia dihalangi oleh suatu kekuatan yang mengerikan. Dao Xiao tertegun, dan pada saat berikutnya, dia bergegas maju lagi. Namun, saat ia mendekati ruang dan waktu virtual khusus itu, ia langsung dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan dan mundur dengan keras. Kali ini ia mundur ratusan ribu kaki. Setelah Dao Xiao berhenti, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pemilik Pena Avenue meliriknya dan berkata, "Beberapa hal bukan milikmu, dan tidak ada gunanya memaksakannya." Dao Xiao berkata dengan suara berat, "Kita hanya akan melihat mereka masuk, ayo kita singkirkan mereka." Pemilik Dao Pen menoleh ke arah Dao Xiao, "Ingatlah ini, mulai sekarang kau harus diam dan jangan katakan apapun kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Oh sial, sekarang dia memikirkan Sang Hongyi. Dia pernah ditipu oleh wanita itu sebelumnya. Sekarang tentu dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Setiap kali dia memikirkan wanita itu, dia menjadi begitu marah sampai buah zakarnya sakit. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemilik Dao Pen, wajah Dao Xiao tampak sedikit jelek, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Sebelumnya, meskipun dia sedikit waspada terhadap pemilik Dao Pen, dia tidak takut. Tetapi setelah melihat pemilik Dao Pen beraksi tadi, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan orang ini. Terlebih lagi, orang ini bahkan dapat mengundang mayat hidup. Pemilik Dao Pen menatap Dao Xiao dengan tatapan peringatan sekali lagi. Lalu melihat ke arah aula di kejauhan, Ye Guan mengikuti Dewa Tua itu dan berjalan masuk. Aula itu kosong, hanya ada bantal di tengahnya. Ye Guan sedikit bingung. Dewa Tua itu menatap futon dan berkata, "Ini aku datang." Tidak ada respon. Namun Dewa Tua itu berkata, "Saudara Ye,
Saya punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, karena dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan menyebar di sekelilingnya. Dewa tua itu menatap Ye Guan dan berkata, "Cepat pergi." Ye Guan meninggalkan aula tanpa ragu-ragu. Ketika kami tiba di luar aula, pintunya sudah tertutup. Ye Guan menatap aula di depannya dengan sedikit terkejut. Pemilik Avenue Pen tertawa dan berkata, "Sudahlah, abaikan saja mereka. Kita urus urusan kita sendiri dulu." Ye Guan berbalik dan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, "Fan Tian, Dao Xiao, tunjukkan kartu truf terakhirmu." Begitu mereka selesai berbicara, tubuh mereka tiba-tiba menjadi ilusi. Tak lama kemudian, ruang dan waktu di mana mereka berada tiba-tiba mulai mendidih, dan tak lama kemudian, tubuh mereka yang awalnya ilusi berangsur-angsur menjadi padat. Sui Gujin menatap mereka berdua, tubuh asli mereka ada di sini. Badan utama, Ye Guan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka kalau kedua orang itu sebelumnya bukan wujud aslinya. Sui Gujin berkata, mereka adalah murid-murid dari lelaki aneh itu, terutama Fan Tian ini, yang merupakan murid tertua dari lelaki aneh itu. Kekuatannya bukan di alam penghancur kekosongan, tetapi di alam luar setengah langkah. Setengah langkah keluar batas, seperti yang diharapkan. Saat wujud asli Brahma muncul, aura kuat yang bahkan lebih mengerikan dari aura Musanhe sebelumnya tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Pemilik pena Dadao tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan berkata, "Pukul pengkhianat ini untukku, pukul dia dulu, pukul dia sampai mati." Puluhan aura mengerikan tiba-tiba menghantam Ye Guan. Ye Guan hendak mengambil tindakan namun ditahan oleh Sui Gujin. Sui Gujin menatapnya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Ye Guan sedikit bingung, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sui Gujin menatapnya, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang?" Ye Guan, Sui Gujin menoleh ke langit dan berkata lembut, "Ini dia." Berdengung, suara pedang tiba-tiba terdengar dari langit. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang benar-benar merobek ruang dan waktu di langit. Lalu, seorang wanita berbaju hitam perlahan berjalan keluar. Saat melihat orang itu datang, Ye Guan tertegun. Ye Qingqing. Namun, itu belum berakhir, karena seorang wanita berjubah putih terlihat mengikuti Ye Qingqing. Membunuh. Saat Tugang melangkah keluar, terdengar suara pedang lainnya, dan kemudian seorang wanita berjalan keluar perlahan-lahan. Mu Nian Nian. Di sisi lain, waktu dan ruang tiba-tiba meledak, diikuti oleh sebuah tinju yang meledak dengan dahsyat. Waktu dan ruang hancur, dan seorang gadis kecil perlahan berjalan keluar. Arya berjalan keluar sambil menggendong Xiao Bai, mengenakan sandal, sangat keren, seolah teringat sesuatu. Dia segera mundur, dan di dalam ruang dan waktu di belakangnya, seorang wanita perlahan berjalan keluar. Sebuah Nanjing. Semua orang dari keluarga Yang dan Ye yang bisa bertarung ada di sini kali ini. Bersambung.